Yang gaib itu setiap segala sesuatu yang tidak terindra, tidak terlihat, tidak terdengar, tidak terbau, tidak tersentuh, tidak terkecap, itu namanya gaib. Gaib itu bisa karena perbedaan dimensi, bisa karena jarak, bisa karena ruang, bisa karena waktu. Ya setiap segala sesuatu yang tidak terindra oleh mata, terdengar oleh telinga, terkecap oleh rasa, tersentuh oleh tubuh, nah itu gaib. Ada suara di sana, Pak Soleh, Pak Soleh. Dari sebelah sana Anda terlihat dari sini. Itu gaib tidak? Gaib tidak? Pak Soleh, Pak Soleh. Tapi di sana ketika saya ada di sini belum mulai di sana. Pak Soleh, Pak Soleh. Gaib apa namanya? Gaib dari dimensi matanya, dari matanya, tapi tidak gaib dari telinganya, karena masih mendengar. Dan mendengar itu bisa mengenali, bisa jadi di hipokampus, bagian di otak kita itu ada hipokampus, pusat memori, yang itu juga menyimpan di antaranya ini suaranya A, ini suaranya B, ini suaranya C. Walaupun di sana, oh ini suaranya ini, atau sudah mendengar pengajian saya di sini, atau sekarang ini tidak ikut, katakanlah kemudian loudspeakernya sampai diletakkan di atas sana, terdengar di rumah masing-masing. Wah, ini tadi yang ngaji Pak Soleh, artinya belum itu dah gaib bagi dengan pendengaran kita. Nah, yang gaib itu yang tidak terlihat oleh mata, yang tidak terdengar oleh telinga, yang tidak terkecap oleh rasa, dan tidak tersentuh oleh kulit kita. Itulah namanya gaib. Nah, gaib ini bisa disebabkan karena dimensi yang berbeda. Nah, ini panjang cerita. Jadi nanti ada alam lahut, ada alam jabarut, ada alam malakut, ada alam nasut. Dimensinya berbeda. Nah, ini ilmu metafisika Islam. Jadi ada alam lahut, alam ketuhanan. Alam jabarut masih juga alam ketuhanan tapi dibawahi. Ada alam malakut, alamnya para malaikat. Di situ ada setan, di situ ada jin juga. Baru alam nasut. Alam nasut atau alam mulk itu alam yang kita lihat ini, yang 3 dimensi ini. Jadi kita dulu pernah tak sampaikan, bergerak kita bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah. Tidak lebih itu, maka dimensi kita berada pada dimensi 3. Tetapi ketika kita bercermin, ada gambar kita. Tapi gambar itu hanya bisa dilihat, tapi belum gaib itu. Tapi tidak teraba, tidak terdengar, tidak terasa, belum gaib. Jadi masih kalau satu kita bercermin, itu kita belum masuk kepada alam gaib. Jantung kita gaib, paru kita gaib, usus besar kita gaib. Dari sisi indera mata, tapi dari sisi rasa, kalau kita masih ada jantung karena ada jenutnya, maka tidak gaib lagi.
bagi telinga dan bagi perabaan rasa. Nah, utamanya amalmu ini percaya kepada rukun iman tadi. Percaya kepada Allah, tentu yang lalu sudah tak sampaikan, harus mengenal Allah, mengenal zatnya, masih ingat? Mengenal sifatnya, mengenal asmanya, harus kenal af'alnya. Panjang kan? Maka tidak mungkin kalau kita kemudian bersyahadat langsung berhenti di situ. Mesti harus belajar lebih dalam tentang asyhadu an la ilaha illallah tadi, ya, tentang percaya pada Allah, tentang Allah, tentang ilmu kemalaikatan, tentang ilmu tentang kitab-kitab Allah, tentang ilmu tentang Rasulnya, ilmu tentang hari kiamat, ilmu tentang yang keenam, qadar baik maupun buruk. Maka peran masjid semacam ini terlihat menjadi lebih penting. Mengapa? Ya mesti harus menyediakan kajian-kajian yang kaitan dengan itu. Saya tidak tahu apakah Islam kita masih seperti awal Arab Bagi tadi, yang setelah saja berhenti, sholat tidak, zakat tidak, puasa tidak, haji umrah tidak. Untuk itu semua maka perlu ada kajian lebih dalam. Mengenal Allah, kan zat Allah mesti harus kita kenal. Zat Allah itu seperti apa? Tan kena kinaya ngopo, tan kena kinira, tan kena kinaya ngopo. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak bisa disepertikan apa. Namanya Allah, yang itu baru ditemukan nanti di surat Toha, diantaranya ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Sesungguhnya aku itu Allah, namanya Allah. Tidak ada Tuhan Allah kecuali aku. Maka innani anallahu la ilaha illa ana. Maka fa'budni, hanyalah kamu seharusnya menghamba kepadaku saja, jangan menghamba kepada yang lain. Nanti akan ketemu di situ. Jangan menghamba kepada kerjaanmu, jangan menghamba kepada suamimu, jangan menghamba kepada istrimu, jangan menghamba kepada anakmu, jangan menghamba kepada pimpinanmu, jangan menghamba kepada anak buahmu, termasuk jangan menghamba kepada nafsumu. Yang seharusnya kalian tunduki, kalian ikuti, semuanya hidup dan kehidupanmu hanya satu saja, yaitu Tuhanmu Allah tadi. Itulah namanya kenal Allah. Jadi jangan sampai yang lain. Maka iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menghamba, dan hanya kepadamu aku menyandarkan permintaan pertolongan. Jangan sampai menyandarkan kepada selain
jalan kecuali kepada Allah tok. Dari sinilah nanti muncul keinginannya harus ada satu kepada Allah. Ingin itu kan setidaknya ada 4. Maka tadi ada sahabat ada. Ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, dan tidak ingin untuk tidak ingin. Nah, ini yang sekarang ini sudah dikeluarkan ketika puasa. Satu ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, ingin tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Kita masih banyak ingin untuk ingin. Nah ini yang harus kita kelola sebenarnya. Puasa itu di sini. Dan pada apa? Karena sahur tadi kan pada yang ngantuk. Budgetnya kalau bulan puasa dengan bulan di luar puasa bagaimana? Seharusnya itu banyak di luar bulan puasa. Tapi yang terjadi tidak demikian. Kalau kita kepengen kasar, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi bergaul. Bulan Ramadan sebenarnya kok hebat dari bulan Ramadan ini gitu. Kurangi makan, kurangi tidur, kurangi ngomong, kurangi bergaul. Kasar baru terbuka. Tapi yang benar dari mana dia? Kalau kita belajar kepada ulama-ulama salaf, sahabat-sahabat dahulu situ, malam bukan banyak tidurnya, tapi malam itu banyak bangunnya, termasuk Rasulullah. Maka wajar kalau suatu bisa hati batinnya ini cemerlang, roh sak durunge minarah. Karena ada ilmu ilham hanya diberikan bagi yang hatinya suci. Kita belum bicara ingin. Ingin karena ingin, ingin untuk tidak, ingin untuk ingin, ingin untuk tidak ingin, tidak ingin untuk ingin, tidak ingin untuk tidak ingin. Maka ketika ini masih nanti coba yang akan datang akan tak sampaikan. Maaf si rumah. Tak dalam kita saja kayak lihat di sini. Ada tangkai bulan, ada bulan. Tidak pasti. Gelas kecil dan gelas besar. Gini maksudnya. Bapak dan saudara yang dirahmati. Jadi katakanlah ini dalam bahasa sehari. Ini kalau satu misal diisi penuh, diisi terus. Apa yang terjadi di sana? Tumpah, lupet atau dalam pengertian kita ini berarti melimpah. Kalau di derajat terus, maka akan melimpah. Bapak dan saudara kita tidak akan merasa melimpah, selalu akan kurang.
Di situ karena bagian tidak akan pernah bisa syukur karena selalu kurang. Maka kalau suatu misal kita kepingin untuk berlimpah, punya ukuran. Jangan sampai hidup itu tidak punya ukuran. Sudah segalanya ada, tapi merasa kurang terus. Karena ukuran ini nggak pernah punya ukuran. Kata kita kalau ada gelas kecil, ada cangkir, kemudian ada gelas. Kalau itu diisi kan melimpah terus. Tetapi kita tidak. Kita isikan gelas yang lebih besar tadi, maka tidak akan pernah melimpah. Kalau sudah ada lagi, cari yang lebih besar lagi. Itulah maksudnya. Selalu kurang, selalu terus. Kalau itu tidak terkendalikan, tidak dikendalikan, tiba-tiba malaikat Israfil datang, apa yang terjadi? Baru disitulah kita betul nggak usah menyesal. Baru tahu istilah, oh hidup itu elusi. Jadi kalau satu besar ini diisi sedikit kan bisa melupa. Tapi karena ukuran kita ini selalu molor, tambah keinginan dari nafsu tadi. Diletakkan sini, maka nafsu di sini. Nanti sudah begitu, ini diisi lagi, terus berarti carikan lagi yang lebih besar lagi. Maka kemudian tidak akan pernah hidup ini bahagia, selalu kurang. Dan disitulah nanti akhirnya kita tidak bisa syukur, tidak bisa bahagia karena tidak pernah syukur, karena merasa kurang terus. Puasa ini bagian dari kelola itu. Maka tak renungkan di tafsir surat di tafsir Muyassar, mengapa sih tafsir ini kemudian kok apa namanya ini yang disampaikan tadi bil imsaki an syahwatil batni wal faraj. Semua tadi keinginan tadi itu nanti akan membawa kepada ngejar jabatan. Jadi bisa hubud dunia wal hubud jah. Kita mencintai dunia, ujung-ujungnya ya perut dan kemaluan. Itu pangkal dari segala kemaksiatan. Maka nanti kalau kita belajar tasawuf, itu dibagi menjadi 4 disiplin tasawuf, ilmu tasawuf. Ini ke atas Baitul Ma'mur, ini sampai usur itu Baitul Maqdis, Baitul Haram, usur ke pangkal paha ini Baitul Maqdis.